Beberapa cerita terlalu gelap untuk selesai dalam satu malam, dan beberapa rahasia semakin dalam saat dicari. Apa yang akan kamu dengar malam ini hanyalah awal. Selamat datang di The Series Arsip Tengah Malam. Di gedung Paviliun Kenanga, sebuah bangsal perawatan kelas 3 tua yang dibangun sejak zaman kolonial. Lorongnya panjang, berlantai tegel abu-abu yang dingin, dengan bau karbol yang sangat menyengat untuk menutupi bau anyir yang aneh. Kalau malam, daerah sini memang sepi, Mas. Lantai 2 Paviliun Kenanga ini sudah jarang dipakai sejak kasus malpraktek tahun lalu. Bisik Suster Murni sambil merapikan tumpukan berkas rekam medis di meja jaga. Rian hanya mengangguk, meneguk kopi hitamnya yang sudah mendingin. Ini adalah malam pertama ia dan Sari mendapat shift malam penuh, mulai pukul 21 malam hingga 6 pagi. Sementara itu, Sari terlihat sibuk mengecek grafik suhu pasien di ujung meja. Tepat pukul 00.00 WIB, suasana berubah. Hujan gerimis mulai turun, menciptakan suara ketukan konstan di kaca jendela besar lorong rumah sakit. Bzz, bzz. Lampu neon di langit-langit koridor berkedip beberapa kali sebelum akhirnya meredup, menyisakan pencahayaan kuning remang-remang yang membuat bayangan tiang infus di sepanjang lorong terlihat seperti siluet manusia yang berdiri kaku. Teng! Tiba-tiba, lampu indikator di atas meja jaga menyala merah, dibarengi suara bel nyaring yang bergema di keheningan malam. Kamar 4B, bed nomor 4, gumam Sari sambil melihat panel digital. Suster Murni yang tadinya duduk santai langsung menegang. Matanya melotot menatap panel tersebut. "Jangan ada yang ke sana. Biarkan saja," ujarnya dengan nada suara yang mendadak dingin dan penuh tekanan. Rian mengernyitkan dahi. "Tapi, Sus, kalau itu pasien kritis bagaimana? Di data kita, kamar 4B kan memang ada pasien lansia koma yang baru masuk sore tadi." "Saya bilang jangan, ya jangan," bentak Suster Murni. Lalu ia berdiri dan berjalan cepat meninggalkan meja jaga, masuk ke dalam ruang istirahat perawat dan mengunci pintunya dari dalam. Rian dan Sari saling pandang. Sebagai calon dokter yang disumpah untuk menyelamatkan nyawa, rasa kemanusiaan mereka terusik. Apalagi suara bel dari kamar 4B kini berbunyi terus-menerus tanpa henti. Semakin lama suaranya semakin cepat dan terdengar panik. "Rian, aku takut. Tapi bagaimana kalau pasiennya butuh CPR?" bisik Sari dengan bibir gemetar. "Ayo, kita cek berdua. Bawa stetoskopmu," kata Rian mencoba tegar. Mereka berdua berjalan menyusuri lorong Paviliun Kenanga yang gelap. Langkah kaki mereka yang dibalut sepatu karet bergema pelan. Bau karbol yang tadi menyengat perlahan-lahan menguap, digantikan oleh bau busuk kedagingan yang sangat pekat, seperti bau daging yang dibiarkan membusuk di luar kulkas selama berhari-hari. Saat mereka tiba di depan kamar 4B, pintunya yang terbuat dari kayu jati tebal tampak sedikit terbuka. Suara bel mendadak berhenti. Krik! Rian mendorong pintu itu. Di dalam kamar yang luas itu, hanya ada satu tempat tidur di pojok dekat jendela. Bed nomor 4. Di atas kasur, tampak sesosok tubuh kurus yang ditutupi oleh kain jarik batik lusuh hingga ke kepala, menandakan bahwa pasien tersebut baru saja meninggal. "Loh, pasiennya sudah meninggal? Kenapa tidak ada laporan dari shift sore?" tanya Rian heran. Sari memberanikan diri melangkah mendekati bed nomor 4. "Rian, lihat monitornya." Rian menoleh ke arah monitor pendeteksi jantung, EKG, di samping tempat tidur. Layarnya mati total. Kabelnya bahkan belum dicolokkan ke stop kontak. Jadi, dari mana asal suara bel panik di meja jaga tadi? Tiba-tiba, kain jarik yang menutupi bagian dada mayat tersebut mulai bergerak naik turun dengan cepat, seolah makhluk di bawahnya sedang berusaha mengambil napas dalam-dalam. "Hosh, hosh."
Suara napas yang berat dan basah terdengar dari balik kain jarik. Sebelum Rian sempat menarik Sari mundur, tangan mayat itu mendadak keluar dari balik kain. Kulit tangan itu berwarna abu-abu kebiruan dengan kuku-kuku yang menghitam. Dan di pergelangan tangannya terdapat label nama pasien berwarna merah. Tanda infeksius atau kamar mayat. Tangan dingin yang sekaku es itu mencengkeram erat pergelangan tangan Sari. "Oh, Rian, tolong!" jerit Sari histeris. Bersamaan dengan jeritan Sari, kain jarik yang menutupi wajah mayat itu melorot jatuh. Di bawah remang cahaya luar jendela, Rian melihat wajah seorang wanita tua yang matanya sudah dijahit kasar menggunakan benang kasur hitam. Mulutnya menganga lebar, dan dari sela-sela bibirnya yang pecah merayap keluar cairan formalin bercampur darah hitam. "Dokter, kembalikan mataku. Suster itu mengambilnya saat aku masih bernapas," bisik mayat itu dengan suara parau yang mendesis. Rian yang panik setengah mati langsung memukul tangan mayat itu menggunakan papan ujian atau clipboard kayu yang dibawanya. Prak! Cengkeraman mayat itu terlepas. Rian menarik Sari yang sudah menangis histeris, lalu mereka berlari keluar kamar, membanting pintu maut itu dan berlari kencang kembali ke meja jaga. Napas mereka memburu. Namun, kejutan mengerikan belum berakhir. Saat mereka tiba di meja jaga, pintu ruang istirahat perawat yang tadi dikunci oleh Suster Murni kini terbuka lebar. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, mereka melihat Suster Murni sedang berdiri membelakangi mereka di depan sebuah cermin besar. Suster Murni tampak sedang memasukkan sesuatu yang bulat dan basah ke dalam sebuah toples kaca berisi cairan pengawet. Saat mendengar langkah kaki Rian dan Sari, Suster Murni perlahan memutar kepalanya 180 derajat ke belakang, mematahkan lehernya sendiri dengan bunyi kretak yang mengerikan. Wajah Suster Murni kini tidak memiliki mata. Hanya ada 2 lubang hitam menganga yang terus mengucurkan darah segar ke bajunya. "Kalian sudah melihat pasien di bed nomor 4 ya?" tanya Suster Murni dengan seringai lebar yang mengerikan. Apakah Suster Murni yang mereka temui sejak awal adalah manusia atau penunggu rumah sakit yang ikut mengoleksi organ tubuh para pasien? Dan bagaimana nasib Rian serta Sari yang kini terkepung di dalam pavilion kenanga tanpa jalan keluar? Kalau kamu merasa ada sesuatu yang memperhatikanmu setelah menonton ini, jangan khawatir. Mungkin itu memang nyata. Sampai jumpa di episode berikutnya.